Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Fauzia Nurfaki. Kita akan membahas mengenai aliran filsafat pendidikan berdasarkan ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi. Saya slideshow-kan sebentar. Baik, yang pertama-tama kita di sini akan membahas apa sih ontologi itu. Lalu apa arti ontologi itu sendiri? Lalu bagaimana dalam kehidupan dalam pendidikan, ontologi dalam pendidikan. Jadi di sini ontologi menurut bahasa Yunani, di sini ada dua kata, ontos artinya being dan logos artinya logi. Jadi ontologi adalah the theory of being, teori tentang keberadaan sebagai keberadaan atau ilmu yang ada. Jadi, ontologi diartikan sebagai suatu cabang metafisika yang berhubungan dengan kajian mengenai eksistensi itu sendiri. Jadi ontologi ini mengkaji sesuai yang ada, sepanjang sesuatu itu ada. Ontologi diartikan salah satu kajian filsafat yang paling kuno dan berasal dari Yunani. Kajian tersebut membahas mengenai keberadaan sesuatu yang bersifat konkret. Lalu, apa sih hubungan ontologi dengan filsafat pendidikan? Di sini, dasar ontologi pendidikan adalah objek materi pendidikan di mana sisi yang mengatur seluruh kegiatan pendidikan. Jadi, hubungan ontologi dengan pendidikan ini menempatkan posisi landasan yang terdasarkan dari fondasi ilmu di mana disitulah terletak undang-undang dasarnya dunia ilmu. Seperti pada gambar ini, di mana ontologi filsafat pendidikan itu sebagai fondasinya dari sebuah ilmu yang membahas mengenai perundang-undangan di dunia. Maksudnya gimana? Nah, hal ini telah disebutkan bahwa pendidikan ditinjau dari sisi ontologi berarti persoalan tentang hakikat keberadaan pendidikan. Fakta ini menunjukkan bahwa pendidikan selalu berada dalam hubungan dengan eksistensi kehidupan manusia. Tanpa pendidikan selalu berada dalam hubungan dengan eksistensi kehidupan manusia. Jadi tanpa pendidikan manusia itu tidak mungkin bisa menjalankan tugas dan kewajibannya di dalam kehidupan. Jadi oleh karena itu dapat kita pahami bahwa ontologi pendidikan ini berarti pendidikan dalam hubungan dengan asal mula eksistensi dan tujuan kehidupan manusia. Baik, sekarang kita aliran pendidikan menurut aliran epistemologi. Epistemologi ini menurut bahasa itu terbagi menjadi dua, epistem dan logos. Epistem ini artinya pengetahuan dan logos ini artinya teori. Jadi dari bahasa tersebut dapat diterjemahkan bahwa epistemologi ini memberikan suatu kepercayaan dan jaminan bagi guru bahwa ia memberikan kebenaran kepada murid-muridnya. Jadi epistemologi ini secara epistemologis berarti teori pengetahuan yang mengkaji mengenai apa sesungguhnya itu ilmu dan dari mana sumber dari ilmu itu serta bagaimana proses terjadinya ilmu itu. Jadi dari kata itu kita sudah mengetahui bahwa dapat diterjemahkan sebagai epistemologi yang memberikan kebenaran. Jadi gitu maksudnya. Kemudian di sini
hubungan antara epistemologi dengan pendidikan. Jadi di sini hubungan dengan epistemologi itu mengembangkan ilmu pengetahuan secara produktif dan pertanggungjawaban. Maksudnya gimana? Kan epistemologi adalah pengetahuan mengenai pengetahuan. Ia merupakan salah satu cabang filsafat yang membahas terjadinya pengetahuan kayak tadi. Dari mana ilmu ini? Dari mana sumbernya? Kayak gitu. Jadi asal mula pengetahuan, metode atau cara memperoleh pengetahuan. Aspek epistemologi adalah kebenaran atau fakta, kenyataan dari sudut pandang mengapa dan bagaimana fakta itu benar-benar dapat diverifikasikan dan dibuktikan kebenarannya. Jadi, hubungan epistemologi dengan pendidikan adalah untuk mengembangkan ilmu secara produktif dan bertanggung jawab serta memberikan suatu gambaran umum mengenai kebenaran yang diajarkan dalam proses pendidikan. Jadi di sini ada sebuah gambar di mana seseorang yang sedang melakukan produktif. Jadi dia tuh kayak mengetahui dari mana ini asalnya, dari mana sumbernya, metodenya untuk memperoleh ini bagaimana, kayak gitu. Di sini ada aliran aksiologi. Lagi-lagi aksiologi ini berasal dari bahasa Yunani kuno. Dari semuanya filsafat ini berasal anak dari pertumbuhannya filsafat ini berasal dari Yunani sepertinya. Tapi memang benar di sana di Yunani pada zaman dahulu itu memang sedang banyak-banyaknya pembelajaran mengenai filsafat. Jadi lainnya emang dari Yunani. Secara aksiologi, Yunani ini kan berasal dari bahasa Yunani kuno yang berarti di sini aksios dan logos. Logi ini berarti logos. Aksio itu artinya nilai dan logos itu yang artinya sebuah teori. Jadi, aksiologi ini merupakan cabang dari filsafat yang mempelajari sebuah nilai dengan kata lain, aksiologiku itu merupakan sebuah teori berupa nilai. Memperbincangkan aksiologi tentu membahas dan membedah masalah ini, apa sebenarnya nilai itu, kenapa kok bisa nilai. Menurut Bertans menjelaskan nilai sebagai sesuatu yang menarik bagi seseorang, sungguh menarik. Sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang dicari, sesuai yang disukai dan diinginkan. Seperti itu ya. Mana ini kursor? Oh ini. Kemudian di sini ada hubungan aksiologi dengan pendidikan. Dasar aksiologi ini mempelajari mengenai manfaat apa yang diperoleh dari ilmu pengetahuan, menyelidiki hakikat nilai, serta berisi mengenai etika dan estetika. Penerapan aksiologi dalam pendidikan misalnya saja dengan adanya mata pelajaran ilmu sosial dan kewarganegaraan yang mengajarkan bagaimana etika atau sikap yang baik itu. Selain itu adalah mata pelajaran kesenian yang mengajarkan mengenai suatu keindahan dari sebuah karya manusia. Dasar aksiologis pendidikan adalah kemanfaatan teori pendidikan dan tidak hanya perlu sebagai ilmu yang otonom, tetapi juga diperlukan untuk memberikan dasar di mana sebaik-baiknya bagi pendidikan sebagai proses membudidayakan manusia secara beradab. Jadi implikasi aksiologi ini dalam dunia pendidikan itu
kayak mengkaji, mengintegrasikan sebuah nilai tersebut dalam kehidupan manusia, dalam kepribadian peserta didiknya. Jadi gitu. Ini slideshow-nya udah selesai. Sekian dari materi saya. Saya Fauzia Nurfaki. Bila ada salah, tolong dimanfaatkan dan jangan lupa untuk komen, karena setiap permasalahan apa yang ada di saya bisa kalian komentarkan. Misal ini salah, menurut saya gini. Nah, itu kita bisa diskusikan bersama lewat kolom komentar. Dan see you again. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.